sebelumnya perkenalkan nama aku Erna Rosmiati dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, jadi kali ini tuh aku mau sedikit sharing sama teman-teman semua tentang dunia remaja. Ayah tahu remaja teh saha sih? Aku. Kalian ada yang tahu sok? Jadi yang disebut remaja teh nu kumaha gitu. Nah, aku ngambil tema ieu, bukan tema judul tentang remaja, karena aku teh ingin kalian menjalani sebagai remaja itu dengan bahagia gitu ya. Terus teh tahu perkembangan remaja teh kayak gimana ya, diri kalian sendiri gitu, perkembangan diri kalian sendiri itu kayak gimana. Jadi mohon diperhatikan ya. Tentang perkembangan remaja. Nah, coba saha wae anu disebut remaja, anu tahu teh. Jadi saha wae anu kategori remaja teh anu bisa kasebut kategori remaja. Umur bisa dari umur berapa sampai umur berapa? 18. Nah, aku mau ngejelaskan heula definisi remaja. Jadi remaja tuh seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi masa remaja tuh kalian tuh bisa disebut anak-anak, gak bisa disebut dewasa. Jadi masa peralihan dari kalian anak-anak menuju dewasa. Jadi pertengahan remaja tuh kayak gitu. Nah, terus menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014, remaja itu penduduk yang berusia 10 sampai 19 tahun. Nah, kalian enak kategori remaja atau ente? Remaja. Berada dalam fase ini tuh? Iya kan? Terus ada lagi kategori remaja. Kategori remaja. Nah, yang pertama aya remaja awal. Remaja awal. Kira-kira remaja awal dari usia berapa sampai berapa? 10 sampai 14. Remaja awal itu di pertama umur 10 sampai 12 tahun. Kira-kira anak seberapa? SD umurnya? Ya. SD kelas 5 genep benar. Remaja awal. Terus yang kedua ada remaja madya. Remaja madya teh remaja pertengahan. Remaja pertengahan. Nah, ieu teh umur dari 13 sampai 15 tahun. So, kalian masuk kira-kira kategori remaja mana ya? Madya. Nah, yang terakhir remaja akhir. Coba dari umur berapa sampai berapa? 16 sampai 19. Bener, 16 sampai 19 tahun. Nah, terus aku teh mau ngejelasin apanya gitunya dari remaja teh. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang psikologisnya, tentang sosialnya, sama tentang emosional. Nah, dari segi yang pertama, segi psikologis. Tahu teh segi psikologisnya naon? Psikologisnya kayak jadi segi pemikiran kita baik dari hati kita dari pikiran kita. Nah, aku mau ngebahas ieu na. Yang kedua tentang ngebahas segi emosional. Coba segi emosional mau kumaha? Perasaan. Nah, perasaan. Jadi segi emosional teh kan kalian biasanya tahu
emosi teh emosi marah-marah ambek-ambekan gitu kan, padahal emosional teh segala perasaan anu kita rasakan siga sedih, marah, bahagia, teh itu termasuk emosional, dikumpulkan dengan kata emosional. Jadi enggak emosional teh emosi hungkul teu marah-marah hungkul, tapi aya sedihna, aya bahagiana, aya tegang, tah itu segi emosional. Terus teh nu katilu segi sosial. Coba segi sosial naon? Segi sosial teh, nah benar. Jadi interaksi kita dengan orang lain, dengan teman, dengan orang tua, dari segi sosial kayak gitu, lingkungan lah pokoknya mah. Nah aku mau ngebahas yang pertama naon Cina? Psikologis. Kedua, yang ketiga, sosial. Segi psikologis di remaja awal, nah ditandaina aya naon wae. Nu pertama, masih memperlihatkan kedekatan serta ketergantungan dengan orang tua. Nyata. Kalian enak mun SD dari kelas 4 sampai 6 SD masih tergantung kan, ketergantungan sama orang tua. Siga naon atuh mun nyuci nyahayang keneh ku orang tua, terus makan masih dibasakin orang tua misalnya gitu kan. Eta nu pertama. Nu kedua, membuat kelompok bersama orang-orang terdekat. Mun ke SD kan pasti aku mah hayang nu jeung deket heula we mun teu jeung saudara. Misalnya ini ya, circle babakan Cimahi, pasti orang babakan Cimahi kan, ya kan, berasa ke SD. Terus yang ketiga, mulai mencari identitas diri dan memperlihatkan kemandirian. Nah dari itu teh kalian teh kayak aku teh yang dilihat ke orang, yang dilihat dirinya, terus mencari identitas diri teh abi teh saha sih, abi teh budak saha sih gitu ya, nggak ada anu gitu. Terus teh terus memperlihatkan oke kemandirian, sehingga kalian kan sangat enak dibolehkan tuh dari SD kan ya, kelas berapa sih, kelas 3 kan bisa ikut sanlat kan di dia, berarti kalian ingin memperlihatkan kemandirian kalian kan. Nah itu dari segi psikologisnya. Terus nu kedua dari segi emosionalnya remaja awalnya. Nu pertama itu mengamati orang tua dan guru lebih objektif. Nah dari kelas 4 SD sampai 6 SD pasti kalian bisa kayak mengomentari guru, ih si Pak eta mah gitu, si orang tua si eta mah gitu kan gitu kan. Ternyata dari mulai 4 SD sampai 6 SD. Terus nu kedua, memberikan pendapatnya sendiri dan cenderung tidak toleran. Jadi kalian tuh udah punya pendapat sendiri. Ah cek aku ada bapak si eta mah gitu. Kalian kan pendapat orang lain beda-bedanya, tapi aku udah punya pendapat sendiri. Nah eta. Terus nu katilu, seringkali terjadi ledakan kemarahan. Nah mun kebelah petik sok baeud gini. Kan kelas 6 mending abis teh asa teu dibaturan ku baturan dia asal ledakan kemarahan teh ngambek gitu nya. Itu teh dimulai dari 4 SD sampai 6 SD. Terus nu kapat cenderung pemurung. Kadang mah mun keur hayang sendiri we gitu kan pemurung. Ya gitu mun keur teu jeung malas jeung babaturan sendiri we gitu. Itu teh dimulai dari usia berapa? 10 sampai 12 tahun. Terus dari perkembangan segi naonna sosial katilu. Yang pertama, kompetitif terhadap teman yang tidak sekelompok. Jadi kalian teh embung weh dekat kayak bebarengan jeung anu tidak sekelompok mah. Kayak gitu. Terus kedua, lebih suka bermain dengan gender yang sejenis. Jadi kalian lebih suka jeung cewek-cewek ngumpul ke SD mah. Gitu teu? Ente. Berarti ada yang merasa kayak gitu, ada juga kan? Karena orang-orang kan beda-beda. Katilu, menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis. Nah itu emang ya dari SD oke udah aya lah ya, normal gak sih? Normal kan? Dan terakhir, lebih suka menghabiskan waktu bersama dengan teman dibanding dengan keluarga. Itu di waktu SD juga kayak gitu, udah terasa kayak gitu. Nah itu remaja awal. Ayeuna aku mau ngebahas remaja pertengahan, yaitu usia berapa psikologisnya. Nu pertama teh ayeuna saya nu umur sakitu. Kalian punya kan ya? Dari segi psikologis, dari segi pemikiran kayak gitu. Nah, nu pertama teh memperlihatkan kemandirian pada orang tua. Pasti kan udah kayak bae nyuci seragam sekolah mah ku aku. Udah kayak gitu kan? Nu kedua, menghabiskan waktu yang lebih sedikit dengan orang tua. Ya teh. Kayak lebih mending sendiri pada yang orang tua. Mending kayak gitu kan pemain aya HP-nya. Mungkin mending ngajak temen daripada yang orang tua. Nu katilu
mulai menunjukkan ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, kelihatan mulainya pisan aya nama. Gak tahu tak ada yang punya ayang, berarti aya nama. Tegaduh hiji. Teh di remaja pertengahan. Dan nu kaukatna mempunyai kepedulian serta perhatian pada keluarga dan teman. Jadi di masa yang nama kalian lebih punya rasa karunya harunya ih ka bapak abi nu kieu harunya ih ka abi mun sakit kieu tayana teh mulai terasa kan ekrek mah bae mah abi sakit gini nya kumaha we da mah abi nu sakit lagi kan gitu. Nah eta mah aya rasa aya perhatian buat orang tua, buat teman, mun enak teman aya nu kesulitan ieu kan merasa ini karunya si eta yang ngabantuan kan aya rasa kitunya. Terus nu kalimana perubahan suasana hati yang tidak menentu, mudan. Kadang kita jong-jong yang marah, jong-jong yang bau, jong yang sendiri. Tapi tiba-tiba dengan tiba-tiba emang itu teh secara kayak emang tidituna kayak gitu. Tapi kalian tuh harus bisa mengendalikan gitu ta. Walaupun apa ya weda ieu mah emang perasaan abi bawaan tidituna gitu lain sahayang abi, tapi kita tuh bisa mengendalikan. Harus bisa mengendalikan. Terus itu dari segi psikologisnya, dari segi ayana, dari segi emosional. Dari nol segi emosional teh perasaan. Dari umur 13 sampai 15 tahun yang pertama konflik dengan orang tua sering terjadi. Ya karena saya sering melihat adik saya seperti itu. Konflik dengan orang tua teh sering terjadi, ngerasa jadi sedikit jadi permasalahan sedikit permasalahan gitu. Terus yang kedua butuh perhatian, simpati dan nasihat dari orang tua atau guru. Nah guru nanti di masa-masa itu teh emang kalian teh suka tidak mentu mudan, tapi kita juga butuh itu perhatian dari orang lain. Nah itu teh di masa-masa itu butuh perhatian, simpati, nasihat. Kalian juga tuh ngerasa baik ada emang tuh butuh nasihat. Nah, kalau ngerasa gitu karena emang di masa kalian butuh nasihat dari orang lain, butuh motivasi, nah itu untuk naon, untuk merubah, untuk nanti perkembangan kalian teh jadi lebih baik gitu tah. Terus nu katilu sering melamun memikirkan masa depan. Terus kieu teh nya melamun naon we masa depan kayak abi makanya SMP ya, SMA di mananya atau SMA di mananya, tah gitu kan masa depan. Tahun teh abi engke bisa membahagiakan orang tua teh nya. Nah, kalau gitu kan. Itu teh emosional pemikiran kalian gitu perasaanna. Terus yang terakhir tentang segi sosial gimana hubungan kalian dengan orang lain ya. Yang pertama itu mempunyai ikatan tersendiri dengan teman sebaya. Ya kayak aku jangan nu budak 2 SMP deui, jeung budak 1 SMP deui mun pertama teh jeung sebaya gitu tah. Lebih dekat kan. Walaupun enak kan beda-beda umur, tapi kalian tuh yakin lebih dekat kan seumuran. Terus yang kedua, menjaga hubungan baik dengan sahabat. Pasti punya sahabat tuh yang dijaga, soalnya aku teh kayak yang jeung eta we gitu yang sahabatnya, jadi yang punya hubungan baik, gak mau punya masalah jeung sahabat teh gitu. Terus yang ketiga, lebih nyaman membicarakan masalah pada teman daripada dengan keluarga. Benar. Nah, maksudnya itu kan. Soalnya kan ada anak nu orang tua aku mah gak bisa diajak diskusi gitu. Aya nu gengsi nya cerita ke orang tua teh. Ada orang tua abi nyarita naon lah kah dicarekan emang sih itu emang dari keluarga na oge sebenarnya. Tapi kalian bisa nanya si orang mah nya kembali lah orang tua aku gitu jangan di mah. Yang penting aku nanti kan aku tong gitu tah kalian tuh bisa megangkeun pemikiran eta. Misalnya orang tua aku meni aku nyarita kieu teh teu ditanggapi atau naon masih kan nyeri hate gitu nya atau ngerasa kumaha. Berarti kita tuh harus mikir, oh berarti aku mah nanti karena aku jangan kayak gitu. Bisa kayak gitu. Terus yang keempat, hubungan dengan orang tua hubungan dengan orang tua di masa itu juga ya masih bisa bergeser juga rada dekat. Walaupun emang sering terjadi konflik, tapi kita juga rada mendekati orang tua gitu di masa itu teh. Itu di masa remaja non? Akhir. Di umur 13 sampai 15 tahun. Nah, ayeuna terakhir di masa remaja akhir umur berapa? 16 sampai 19. Jom, saha?
Seberapa? Dengan Boki berarti bertiganya. Ada nih di dia berarti kalian kategori remaja akhir. Yang pertama, bolehnya diperhatikan dari segi non psikologis. Remaja akhir. Perkembangan psikisnya yang pertama lebih memikirkan resiko yang akan terjadi. Nyata. Jadi siga mun abir ngelakukan ieu resikonya sieun kieu euy. Nah, bisa dicarikan geus mikir. Udah mikir kadinya asli umur sakitu mah. Bener? Yang kedua, semangatnya di dieu teh gitu. Terus oke aku rek jadi kayak aduh buka batuan anyar kayak punya relasi baru gitu kan? Bener. Nah, kalian nanti yang di umur 16 sampai 19 bakal mengalami itu. Terus yang ketiga sudah memikirkan masa depan dan tujuan hidup. Kayak mungkin masa depan. Yang keempat mandiri dan membuat keputusan untuk diri sendiri. Jadi kalian tuh udah bisa menentukan aku mau pengen sekolah di dia ada, aku mah nanti pengen kuliah di dia ada, atau ente aku mau beres sekolah mau kuliah ada, pengen kerja pengen iya. Jadi kalian tuh udah punya keputusan sendiri. Nah, itu dari segi psikis. Nah, yang kedua dari segi perkembangan emosionalnya. Yang pertama, mulai sadar dan mengerti apa yang diinginkan. Nah, kalian ayeuna kan udah bisa aku mah udah pengenna ka dieu, sakola ka dieu, tah sadar aku mah inginanna naon. Kan kayak waktu masih kecil mah sok we ngilu abi mah, ngilu ka ditu, ngilu ka dieu. Tah ayeuna mah di waktu imah aku udah sadar pengen aku mah da ieu gitu tah. Terus yang kedua, emosinya sudah berangsur-angsur menjadi lebih stabil. Jadi enggak kayak remaja pas SMP, tapi pas udah SMA kan, mah udah agak biarin we si eta kitu ge, urang tong saruana. Tah udah pikir kayak gitu. Nu katilu, mencoba dunia baru yang sudah lama diinginkan. Kayak aku teh bisa nate ieu bahasa RT aku kepikiran hayang jadi ieu, hayang nyobaan anu mengarah ka dinya. Nah, dari gitu, itu mulai dari usia 16 sampai 19. Nu keempat, butuh aktivitas diri dan penghargaan atas dirinya. Sehingga aku tuh yang menghargai diri aku tuh dengan iya misalnya menghargai diri dengan beli baju yang baru, dengan beli itu, aku tuh kayak punya penghargaan ke diri sendiri, punya pemikiran kayak gitu. Terus dari yang terakhirnya dari segi sosialnya, yang pertama menghabiskan waktu bersama teman terdekat atau meren 3 jam hari jeung ayang merenya. Jadi kayak itu lebih suka menghabiskan waktu jeung teman terdekat, geus teresep lah bebaturan banyak-banyak. Yang itu udah terdekat gitunya mutu ya circle lah, udah bersirkel pisan. Terus yang kedua, sudah mulai nyaman dengan orang tua. Jadi di waktu sekarang tuh kayak aku juga pengen deket ini jeung orang tua, kayak udah ngerasa kumanya mun aku kehilangan orang tua atau kumaha, udah ngerasa gitu, jadi pengen dekat sama orang tua teh. Terus yang ketiga, menerima pendapat serta berkompromi dengan orang sekitar. Nah, kalian tuh udah mungkin pas SMP mah pendapat orang lain tuh setuju teh emang ditolak gitunya ku kita teh. Tapi di waktu kieu mah kayak yang menghargai pendapat orang lainnya diterima, terus dipertimbangkan. Nah, kalian bisa kayak gitu. Terus yang terakhir, mempunyai hubungan yang lebih serius dengan pasangan lah gitu. Jadi udah anu menye-menye itu anu cinta monyet sekali tuh ya. Udah kayak mikir ini hoream gentang-genti wae atau kumaha. Dah mikir ke situ. Nah, jadi coba hal apa udah didapat dari kalian yang udah hal apa yang kalian bisa dapati yang udah aku sampaikan buat kalian. Jadi apa pengetahuan nambah pengetahuan apa kalian teh dari apa yang aku udah sampaikan teh? Umur remaja. Jadi apa remaja teh? Jadi tahunya kita teh jadi perkembangan. Kita teh ada di perkembangan mana ayeuna teh udah tahu. Terus walaupun emang tadi kan banyak siga remaja di pertengahan 13 sampai 15 tahun emosi aku teh emang keur kieu gitu. Tah kalian teh kudu bisa mengendalikan tong semena-mena di dituna gerak gitu tong gitunya. Udah gitu udah dari segi sosial emosional emang tidak, kalau emang kalian itu sesuai yang anu tadi aku omongkan ya berarti antara kita bisa merubahnya atau anu bagus-bagusnya bisa kita tetap di dalam hal itu gitu. Nanti kan mungkin kita dilanjut di sesi kedua sama Teh Dininya, namanya Teh Dini. Dari aku dicukupkan sekian.
Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.